Suhu panas di dalam mobil tentunya bisa mempengaruhi kenyamanan pengguna mobil. Ini berimbas kepada keselamatan pengguna mobil. Apabila pengguna mobil merasa nyaman di dalam ruangan, maka dia akan lebih fokus dalam memperhatikan jalanan. Nah, oleh karena itu, di dalam kendaraan ruang tertutup seperti mobil, penting adanya sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi udara yang paling banyak diterapkan adalah sistem AC. Sistem AC ini adalah sebuah rangkaian komponen yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur suhu dan kelembapan di dalam mobil. Kompresor merupakan pompa yang berfungsi untuk menaikkan tekanan refrigeran di dalam sistem AC. Dikarenakan tekanan ini dinaikkan, maka temperatur dari refrigeran ini juga akan naik. Kompresor digerakkan oleh mesin ketika mesin hidup dan saklar kontur AC dinyalakan untuk mengaktifkan kopling magnet yang akan menghubungkan putaran mesin dan juga kompresor. Kompresor itu dikelompokkan menjadi dua, ada tipe gerak putar. Nah, di gerak putar itu ada tipe torque fan dan juga ada tipe scroll. Kemudian untuk tipe gerak bolak-balik ada tipe crank yang pertama, yang kedua ada tipe swash plate, terus yang ketiga itu ada tipe wobble plate. Magnet clutch digunakan untuk menghubungkan dan juga melepaskan kompresor dan mesin. Konstruksi dari magnet clutch ini terdiri dari stator, rotor dengan puli, dan pressure plate untuk mengikat drive puli dan kompresor secara magnet. Nah, prinsip kerjanya itu adalah apabila mesin hidup, maka puli berputar karena gerakan oleh shaft melalui drive belt, tetapi kompresor tidak berputar kecuali magnet clutch dialiri arus. Pada saat sistem air conditioner on, amplifier mengalirkan arus listrik ke rotor coil. Selanjutnya, gaya elektromagnet pada stator akan menarik pressure plate dan menarik plat terhadap permukaan gesek pada puli. Pergesekan antara permukaan dan plat menyebabkan clutch assembly berputar sebagai satu unit dan menggerakkan kompresor. Kondensor digunakan untuk mendinginkan dan menyerap panas dari gas refrigeran yang telah ditekan oleh kompresor hingga bertemperatur tinggi. Tekanan gas yang tinggi dapat mengubah gas ini kembali menjadi cair. Gas refrigeran bertemperatur dan bertekanan ini karena dikompresikan oleh kompresor. Panas yang dilepaskan refrigeran gas di dalam kondensor sama dengan panas yang diserap oleh evaporator. Ditambah panas kerja yang diperlukan kompresor untuk menekan refrigeran. Makin besar jumlah panas yang dilepaskan di dalam kondensor, makin besar pula efek mendinginkan yang akan diperoleh dari evaporator. Karena itu kondensor dipasang di bagian depan kendaraan agar dapat didinginkan oleh aliran udara dari kipas radiator mesin dan aliran udara yang terjadi selama kendaraan bergerak. Refrigeran cair dari kondensor selanjutnya diterima oleh receiver dryer dan akan dikirim ke evaporator. Sebelum dikirim, refrigeran disaring dan dikurangi kelembapannya agar dia tidak menimbulkan karat ataupun nanti bisa menyumbat pada sistem. Kaca periksa dipasang pada bagian atas reservoir dryer ini untuk memeriksa ataupun melihat dari jumlah refrigeran yang ada. Pada tipe reservoir dryer lain, kaca periksa ini terletak di antara reservoir dryer dan juga katup ekspansi. Kita bisa melihat jumlah dari refrigeran ini dengan melihatnya dari kaca. Nah, jika gelombang-gelombang ini banyak, itu menandakan bahwa jumlah refrigeran tidak memadai ataupun kurang. Nah, jika jumlah gelombang ini sedikit, maka bisa dikatakan refrigeran ini sudah memadai. Jika tidak ada sama sekali gelembung yang ada,
Ini bisa saja refrigeran dalam keadaan kosong atau malah sudah terlalu penuh. Expansion valve dipasang setelah receiver dryer untuk mengabutkan refrigeran cair pada temperatur rendah. Pada kendaraan umumnya yang dipakai adalah katup ekspansi tipe thermal yang memungkinkan penampungan refrigeran ke dalam evaporator hanya sejumlah refrigeran yang akan diuapkan saja. Katup ekspansi dilengkapi dengan pipa sensitif kalor yang mendeteksi temperatur dan juga tekanan refrigeran yang keluar dari evaporator dan mengatur aliran refrigeran katup ekspansi setiap saat. Katup ekspansi juga dapat memastikan refrigeran yang keluar dari evaporator dalam kondisi uap yang telah dipanaskan dan perbedaan temperatur antara uap refrigeran dan uap jenuh senantiasa konstan. Refrigeran masuk ke dalam evaporator berbentuk cairan yang bertekanan rendah dingin. Saat cairan ini melewati kumparan evaporator, panas bergerak dari udara hangat yang bertiup melintasi sirip evaporator ke dalam refrigeran yang lebih dingin. Udara yang telah didinginkan ini kemudian dialirkan ke kabin melalui motor blower. Ketika ada cukup panas untuk menyebabkan perubahan keadaan, sejumlah panas berpindah dari udara ke refrigeran. Hal ini menyebabkan refrigeran berubah dari cairan dingin bertekanan rendah menjadi uap yang dingin. Blower berfungsi untuk meniup atau menghembuskan udara melewati sirip-sirip evaporator sehingga udara dingin yang ada di sekitar evaporator mengalir searah aliran tiupan blower menuju ke ruangan mobil. Konsumsi tenaga yang digunakan adalah 100-250 watt dengan 3 kecepatan, yaitu kecepatan rendah, sedang, dan kecepatan tinggi. Tipe blower ini ada dua, yaitu tipe blower coil dan juga tipe blower elektronik. Tipe blower coil dengan pengaturan blower ini hanya terdiri dari kabel melingkar yang dihubungkan secara seri. Kabel melingkar ini memiliki ketebalan yang bervariasi. Arus mengalir melalui salah satu atau kombinasi dari semua kumparan. Resistansi kumparan mengubah kecepatan blower. Kecepatan blower tertinggi saat dipilih biasanya dari tegangan baterai langsung melalui relay. Yang selanjutnya ada tipe blower elektronik. Nah, tipe blower elektronik ini berfungsi untuk mengubah sinyal arus rendah dari ECM ke arus yang lebih tinggi, memvariasikan tegangan ke motor blower. Kecepatan blower bisa sangat bervariasi dan biasanya bisa memiliki hingga 13 kecepatan. Jenis pengontrol kecepatan ini biasanya digunakan dengan sistem kontrol iklim elektronik ECC. Kecepatan blower tertinggi saat dipilih biasanya dari tegangan baterai langsung melalui relay. Ketika kopling kompresor terhubung. Nah, pada saat ini ketika AC dinyalakan akan terdengar bunyi celetukan dari ruang mesin yang diikuti penaikan RPM dari mesin. Poros kompresor tidak akan berputar. Ketika AC dihidupkan, maka akan terjadi induksi elektromagnet pada magnetic clutch sehingga kopling magnet akan tertarik ke dalam. Hal ini menyebabkan kopling magnet dari puli kompresor terhubung sehingga poros kompresor juga akan berputar sesuai RPM mesin. Putaran poros kompresor akan menekan freon, akibatnya freon bergerak ke arah kondensor dengan tekanan yang tinggi. Pada kondensor akan terjadi mekanisme yang mirip dengan radiator, di mana kipas pendingin yang berputar menyebabkan ada aliran udara dari luar yang melewati kondensor. Hal ini membuat suhu pada freon berpindah ke udara yang melewatinya sehingga keluar dari kondensor. Freon dalam keadaan dingin namun masih bertekanan tinggi. Setelah keluar dari kondensor, freon bergerak ke arah dryer. Di dalam komponen dryer ini akan disaring menggunakan elemen pasif silika yang mampu menyerap uap air apabila freon mengandung uap air. Setelah melewati dryer, freon akan masuk ke dalam expansion valve. Nah, pada komponen ini akan terjadi efek spray, yaitu efek keluarnya freon bertekanan tinggi ke ruang dengan tekanan lebih rendah melalui lubang sempit. Efek spray ini akan membuat freon berubah wujud yang semula cair menuju ke wujud gas. Ini seperti sprayer pada parfum ataupun cat spray, di mana ketika kita menyemprotkan
maka akan terasa sejuk, padahal suhu tabung parfum tidak sedingin yang dirasakan. Ini karena efek spray tadi. Ketika freon tersemprot melalui expansor valve sudah lebih rendah. Freon bertekanan rendah tersebut kemudian langsung mengalir ke evaporator. Di sini freon dalam kondisi paling dingin, sehingga ketika blower menyala, terdapat aliran udara ke kabin yang melewati evaporator. Hasilnya seperti hukum yang berlaku, suhu tinggi akan mengalir ke suhu yang lebih rendah. Panas dari udara yang melewati evaporator akan berpindah ke freon, sehingga udara yang keluar dari dalam kisi-kisi AC memiliki suhu udara yang dingin dan sejuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketika AC on, namun kopling kompresor terputus. Kopling kompresor tidak selamanya terhubung meski kita masih menyalakan saklar AC. Namun kadang terdengar bunyi yang menunjukkan kopling kompresor lepas yang juga diikuti oleh penurunan RPM mesin ke RPM awal. Pelepasan kopling kompresor ini diatur secara otomatis oleh sistem kelistrikan AC mobil. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari overpressure yang berakibat pada bocornya saluran AC di mobil. Semua dilewati oleh sensor tekanan AC ada pada high pressure plate. Apabila sensor ini mendeteksi freon sudah mencapai tekanan maksimal, maka induksi pada kopling magnet akan terhenti, sehingga kopling magnet terputus. Ketika kopling magnet terputus atau kembali renggang, maka poros kompresor akan berhenti berputar, sehingga aliran freon dari kompresor terhenti. Namun, bukan berarti siklus AC mobil juga ikut terhenti. Ketika kompresor terputus, tekanan pada high pressure hose masih tinggi dan berangsur-angsur reda. Karena masih memiliki tekanan pada di expander valve, maka terjadi efek spray sehingga proses perpindahan suhu dari udara blower masih terjadi dengan normal. Sebelum tekanan AC drop, kopling magnet kembali terhubung sehingga tekanan freon kembali naik dan siklus AC tidak terhenti. Begitulah seterusnya sistem AC bekerja.